Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan masuk kepada penjelasan untuk pertemuan ketiga dengan judul pemilahan dan minimasi limbah padat. Jadi harapannya pada pertemuan kali ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu minimasi sumber, jadi minimasi sumber baik secara kuantitas ataupun secara toksisitasnya. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan apa saja tipe-tipe sistem pengumpulan, peralatan, dan kemudian kebutuhan personelnya. Nah, kita akan mulai dari kenapa kita melakukan minimasi limbah. Jadi di sini jika kalian amati di sini, ketika tidak ada minimasi limbah, maka nanti sampah yang bersumber dari sampah atau limbah-limbah yang dihasilkan dari sumber di sini itu hanya akan langsung berujung ke pembuangan. Ketika nanti ada kita minimasi limbah, jadi apakah melalui on-site recycling, jadi langsung didaur ulang di sumbernya, jadi misalnya bisa mungkin sisa-sisa makanan atau sisa-sisa dari perkebunan langsung dimasukkan ke fasilitas composting yang dimiliki di rumah tersebut, atau bisa juga offsite recycling, jadi dikirimkan ke fasilitas daur ulang yang ada di sekitarnya, kemudian bisa juga diolah lagi sumber tadi, diolah menjadi suatu produk yang lain. Jadi sehingga nanti limbah yang dihasilkan ke pembuangan secara jumlah dan beban yang nanti ataupun konsentrasinya akan jauh lebih kecil. Itulah kenapa kita perlu untuk melakukan minimasi limbah di sini. Jadi menurut Tongno-Bagnolos 2002 yang dikatakan sebagai minimasi sumber adalah yang pertama penurunan atau eliminasi jumlah ataupun toksisitas dari suatu bahan atau material. Jadi material dalam bentuk limbah di sini maksudnya. Yang kedua, desain ulang suatu produk yang nantinya bisa meningkatkan daya tahannya. Jadi dengan harapan produk-produk yang digunakan tadi itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang misalnya. Jadi misalnya handphone mungkin dibuat yang dia bisa lebih tahan 10 tahun misalnya contohnya. Jadi desain ulangnya lebih tahan. Atau mungkin yang lebih bisa itu seperti kasur misalnya ataupun TV. Bagaimana caranya kita mendesain ulang si produk tadi sehingga dia memiliki daya tahan yang lebih panjang. Yang ketiga yaitu mengubah keputusan pembelian ke produk yang meminimalkan residu toksisitas dan limbah yang berasosiasi dari si produk tadi. Jadi ini lebih ke pilihan perilaku, perubahan perilaku sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa lebih memilih produk yang sangat kecil atau minimal sekali adanya residu-residu berupa residu-residu toksit dari si produk yang kita beli tadi. Ataupun mungkin dari pembelian suatu produk, nanti juga secara otomatis akan menambah limbah yang lain. Jadi misalnya pembelian secara online, misalkan nanti akan diikuti dengan wadah-wadahnya, apakah plastiknya, apakah styrofoamnya. Jadi semakin sering kita membeli akan semakin banyak limbah yang akan kita hasilkan. Jadi misalnya kita semakin sering kita membeli secara online, misalnya
makanan-makanan minuman yang dijual, mungkin kita akan menambah juga jumlah sampah plastik yang kita hasilkan yang ada di rumah kita. Yang keempat, yaitu perubahan perilaku konsumsi dan penggunaan material yang mampu mengurangi baik itu dari sisi jumlah secara kuantitas maupun dari sisi toksisitasnya. Jadi perilaku konsumsi terkait penggunaan bahan-bahan tadi. Jadi keempat ini yang menjadi dasar dari minimasi dari sumber. Apa dampaknya? Dampak yang secara jelas terkait aktivitas minimasi sumber di sini dimulai dari tentunya nanti secara tidak langsungnya akan terkait polusi juga dan biaya pengolahan limbah. Jadi polusi di sini kita mengurangi beban sampah yang nantinya diangkut ke TPA. Kemudian pastinya akan ada perubahan komposisi limbah padat. Jadi limbah yang pada akhirnya dibuang ke TPA pasti akan berubah secara komposisinya, sehingga pastinya akan meringankan juga beban dari TPA. Dan manfaat-manfaat lain yang sebenarnya lebih tinggi manfaatnya dibandingkan dengan tidak adanya minimasi dari sumber. Bagaimana kita melakukan pengembangan rencana minimasi limbah padat? Dan diawali mungkin dari beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang pertama perlu dijadikan pertanyaan mendasar sebelum kita mulai mengembangkan rencana minimasi tadi. Yang pertama itu apa yang ingin dikurangi. Jadi secara spesifik harus sudah ditentukan dulu apa yang ingin dikurangi. Misalnya yang ingin dikurangi itu terkait sampah-sampah plastik kemasan minuman misalnya. Misalnya ada di satu wilayah itu kemasan-kemasan minuman-minuman ringan misalnya, ada plastik-plastik kecil, itu mungkin bisa diganti secara perilakunya, mungkin kita membeli dari wadah-wadah yang besar, tidak menggunakan wadah-wadah yang sekali pakai buang. Jadi secara spesifik harus ditentukan dulu apa yang akan atau yang mau dikurangi. Kemudian tentukan juga secara kuantitasnya yang akan dikurangi itu berapa. Jadi apakah dari besarannya, berapa kilo, berapa volumenya, atau mungkin dari persentasenya nanti akan bisa ditentukan untuk melihat efisiensinya pengurangan tadi. Kemudian yang ketiga, harus ditentukan juga bagaimana nanti mengukurnya. Jadi setelah nanti diimplementasikan, kita harus juga bisa menghitung seperti apa efisiensi pengurangannya. Jadi harus ada perhitungan data awalnya seperti apa, dan setelah dilakukan perencanaan di sini, rencananya diimplementasikan seperti apa pengurangannya, kuantifikasi terkait pengurangannya berapa banyak. Kemudian 3 hal nantinya yang akan dibutuhkan untuk melihat seperti apa efektivitas dari perencanaan kita tadi. Yang pertama itu dimulai dari kebijakan minimasinya. Jadi harus ada kebijakan terkait peraturan yang nantinya mengatur secara spesifik. Jadi apakah ada perbedaan antara minimasi tadi dengan aktivitas atau kegiatan daur ulang? Apakah ada perbedaan juga dari pengelolaan limbah padat secara umum atau pengelolaan sampah terpadunya? Jadi harus terkoordinasi, terpisahkan satu persatu, tidak ada tumpang tindih antara satu sama lain. Jadi sehingga nanti akan berjalan dengan baik semuanya. Selanjutnya ditentukan goal atau tujuan secara spesifik. Misalnya
rencana ini akan dimulai dari tahun berapa, direncanakan untuk 5 tahun kah, 10 tahun kah, 20 tahun kah, dan lain sebagainya. Dan dasarnya dari secara kuantitas yang akan kita pakai itu tadi apa yang ingin kita kurangi, yang ingin kita minimasi ini apa, penggunaan limbah dalam bentuk plastik kah, dalam bentuk kertas kah, limbah dari aktivitas perkantoran kah, dalam bentuk kertas yang akan kita coba kurangi. Itu juga harus sudah dijabarkan. Kemudian strategi pengukuran yang jelas. Jadi pengukurannya akan seperti apa, kita kuantifikasi, metodologi yang akan kita gunakan itu apa saja, parameter-parameternya nanti apa saja, satuannya nanti apa saja, itu yang perlu dilihat. Jadi 3 hal yang perlu ditentukan untuk nanti agar kita bisa melihat seperti apa efektivitas dari perencanaan kita. Hal-hal lainnya yang tentunya penting, yang pertama, apakah infrastrukturnya sudah siap. Jadi misalnya terkait perencanaan, mungkin akan dibutuhkan beberapa kontainer-kontainer, dan sebagainya. Kemudian peralatan juga, apakah nanti akan dibutuhkan suatu peralatan juga yang spesifik. Yang selanjutnya, terkait kepemimpinan juga jadi satu hal yang penting juga untuk ditentukan agar memang nanti perencanaan itu berjalan dengan baik. Sampai juga nanti dengan terkait ke biaya. Selanjutnya, secara lebih lengkapnya, tadi yang pertama adalah terkait kebijakan minimasi limbah padat. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, kebijakan di sini penting karena nanti agar secara jelas itu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan minimasi limbah padat, apa yang menjadi targetnya, apa yang membedakan dia dengan kegiatan daur ulang, karena ini suatu kegiatan yang berbeda dengan kegiatan daur ulang. Jadi justru minimasi ini dilakukan sebelum kegiatan daur ulang ataupun sebelum kegiatan pengelolaan yang terpadu lagi. Karena ketika berbicara pengelolaan limbah padat terpadu, itu kita langsung berbicara terkait bagaimana pengangkutan atau pengumpulannya, bagaimana nanti pemilahan setelah diangkut, bagaimana nanti pengolahan sampai dengan nanti ke disposalnya, sampai nanti ke pembuangannya. Sedangkan di sini minimasi pasti akan menggunakan definisi yang berbeda lagi, konsep yang berbeda lagi, tujuan dan metode pengukuran yang berbeda lagi. Sehingga dengan adanya kebijakan tadi, yang pasti akan lebih mengikat lagi setiap pihak yang nantinya terlibat di dalamnya. Yang kedua, pengaturan bagaimana tujuan minimasi, bagaimana penetapan metodologi pengukurannya. Jadi tadi tujuan tahunnya dimulai dari tahun berapa saja, targetnya seperti apa, apakah targetnya pengurangan 30%, 50%, atau lain sebagainya. Capaian-capaian lainnya apa? Jadi misalnya sumbernya itu apakah hanya dari perumahan saja, apakah masuk kawasan komersial juga, apakah masuk kawasan institusi juga, itu juga harus ditentukan di awal. Bahan-bahannya nanti yang akan dikumpulkan, yang akan coba diminimasi itu apa saja, atau nanti dalam bentuk produk, ada produk-produk tertentu yang akan coba diminimasi atau akan coba di reuse atau reduce atau yang lain sebagainya. Kemudian apa satuan yang nanti akan dipakai, apakah berat, apakah dalam volume, kemudian metode yang dipakai apa, apakah sampling, apakah survei, apakah nanti diperlukan juga audit waste juga atau audit dari limbahnya juga, itu sudah harus ditentukan. Yang selanjutnya terkait administrasi dan biaya, tadi karena terkait minimasi limbah ini cakupannya yang luas, karena kita di sini berbicara tidak hanya terkait si produsen, jadi kita produk yang ada atau produk yang dihasilkan industri misalnya harus sesuai dengan misalnya penggunaan material atau penggunaan bahan yang dia lebih tahan dalam jangka waktu yang lama, atau
terkait dari toksisitasnya yang lebih rendah atau tidak ada toksin sama sekali dari bahan yang digunakan, sampai dengan nanti perubahan perilaku di masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa memilih atau menggunakan produk-produk atau bahan sehingga nanti bisa mengurangi timbulan limbah yang dihasilkan. Jadi karena cukup cakupan yang luas di sini, memang secara administrasinya harus cukup jelas dan harus cukup baik juga. Staff tadi juga sudah saya sampaikan juga, itu akan sangat penting juga di sini fungsinya karena cakupannya yang luas di sini. Kemudian terkait biaya juga di sini pasti akan dalam bentuk investasi jangka panjang kalau kita berbicara minimasi limbah padat, karena hasilnya tidak akan bisa dilihat dalam jangka waktu yang pendek. Karena salah satu dari targetnya adalah perubahan perilaku dari masyarakat. Nah, itu yang pasti akan dibutuhkan pengamatan secara bertahap juga, yang akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Apa saja informasi penting yang nantinya dibutuhkan terkait minimasi? Yang pertama, terkait jumlah limbah rumah tangga, berapa jumlah limbahnya, jadi secara kuantitas limbah padat yang dihasilkan pada setiap rumah misalnya seperti apa. Kemudian jumlah limbah di kawasan komersial, seperti apa jumlah limbahnya. Kemudian populasi dari rumah tangganya seperti apa. Total pekerja, kita berbicara komersil atau nanti ke kawasan institusi juga. Kemudian seperti apa proyeksi pertumbuhan penduduknya, karena kita nanti perencanaan dalam beberapa tahun, apakah itu perencanaan 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Dan dilihat juga seperti apa tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, harus juga diketahui seperti apa komposisi limbahnya. Jadi harus diketahui seperti apa komposisi dari limbah yang dihasilkan, apakah itu dari rumah tangga ataupun dari kawasan komersial tadi. Itu yang nanti akan menjadi dasar dari perencanaan minimasi yang nantinya akan dibuat. Apa saja aktivitas-aktivitas sebenarnya yang bisa dilakukan terkait minimasi limbah. Jadi kita berbicara tanpa memang adanya perencanaan yang lebih detail tadi, aktivitas apa saja yang kita bisa meminimasi limbah. Jadi yang pertama, desain ulang produk ataupun kemasan yang nanti mampu mengurangi kuantitas atau toksisitas bahan yang digunakan, atau bisa disubstitusi bahannya menggunakan bahan yang lebih ringan atau bahan yang reuse. Jadi misalnya ada perusahaan air minum yang dia menggunakan galon yang digunakan kembali, yang tentunya dia menggunakan suatu mekanisme yang nanti bisa membersihkan wadahnya tadi, dia bersihkan ulang sehingga memastikan sesuai dengan kebersihannya sehingga bisa digunakan kembali. Ini dibandingkan dengan menggunakan pelet plastik yang masih baru, yang tentunya itu akan menambah beban terkait penggunaan material plastik yang baru lagi. Karena setahu saya kalau untuk plastik untuk digunakan ulang lagi itu agak berat biayanya. Jadi untuk mendaur ulang plastik untuk digunakan sebagai bahan yang sama itu biasanya akan sangat sulit biasanya. Tadi pasti akan digunakan pelet yang baru lagi. Kemudian yang kedua, reuse bahan yang ada. Jadi dari bahan-bahan yang sudah ada, apakah itu produk atau kemasan, itu nanti digunakan kembali. Selanjutnya, mengurangi jumlah produk atau kemasan yang digunakan. Jadi ini lebih ke perilaku lagi.
Bagaimana caranya kita bisa mengurangi jumlah produk atau kemasan yang digunakan, kemudian memperpanjang daur hidup produk atau bahan, menggunakan kemasan yang mengurangi jumlah kerusakan produk, jadi kemasan-kemasan yang menjaga ketahanan dari si produk tadi. Jadi dari beberapa permasalahan ada yang terbuang memang karena produk yang tadi rusak atau bisa jadi tercemar misalnya, itu yang jadi menambah satu limbah lagi. Yang terakhir adalah mengelola sampah organik langsung atau alternatif pembuangan yang lainnya. Jadi biasanya contohnya ini sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga biasanya, apakah dari sisa-sisa makanan atau apakah dari kebun atau taman-tamannya, yang harapannya itu tidak menjadi beban ke pihak pengelola sampahnya, tapi langsung dikelola di on-site-nya atau dikelola langsung di pekarangannya atau yang lain sebagainya. Jadi si sampah tadi langsung dikelola atau dimasukkan ke sampah tadi dikelola langsung di tempatnya, apakah menggunakan komposter atau nanti ke sistem pengolahan yang lain. Selain tadi aktivitas, strategi yang mungkin bisa kita pakai, yang pertama mungkin membiasakan membeli produk ukuran yang besar. Jadi misalnya untuk mencuci pakaian, dibandingkan kita menggunakan atau membeli kemasan-kemasan kecil yang sekali pakai, lebih baik kita beli satu di wadah deterjen yang kita bisa beli misalnya dalam ukuran liter, langsung 10 liter, nanti tinggal isi ulang lagi ke tempat pembelian, dibandingkan kita membeli yang potongan plastik tadi, sehingga kita menambah sampah plastik tadi. Yang kedua, kita membeli produk yang lebih tahan lama. Jadi misalnya dibandingkan kita membeli misalnya kipas angin yang secara ketahanan, secara harga mungkin dia bisa lebih murah, tapi secara ketahanannya dia hanya bisa tahan mungkin 3-5 tahun, setelah itu tidak bisa kita pakai dan menjadi sampah lagi. Jadi lebih baik kita menahan untuk membeli yang bisa tahan lebih lama lagi. Yang ketiga, belanja barang bekas. Jadi potensinya juga lebih tinggi ketika kita memilih untuk membeli barang-barang bekas. Selain memang kita menghindari adanya barang-barang, misalnya kalau kita pembelian barang baru akan ada tambahan misalnya plastik-plastik untuk pembawa barangnya tadi, itu kan satu menambah limbah juga. Selanjutnya kita penyewaan, jadi misalnya kita menggunakan kamera digital hanya pada event-event tertentu misalnya. Jadi ketika ada event, kita mencari tempat penyewaan kamera dan kita sewa. Atau mungkin mobil ketika kita membutuhkan kendaraan untuk aktivitas keluar kota secara bersama-sama, nanti kita juga bisa menyewa. Jadi seperti itu. Jadi tempat-tempat penyewaan itu bisa menjadi salah satu strategi untuk mengurangi limbah juga. Selanjutnya, peraturan-peraturan. Jadi mungkin peraturan-peraturan yang dibuat di daerah itu secara tidak langsung nantinya bisa sebenarnya mendukung kegiatan minimasi juga. Jadi misalnya terkait peraturan misalnya dari industri, kalau memang diharuskan untuk lampu itu lampu yang lebih tahan misalnya, ketahanannya atau batas penggunaannya sekian tahun, sehingga akan dibatasi penggunaan lampu-lampu yang lebih cepat untuk mati. Kemudian ini mungkin untuk di restoran atau mungkin untuk kantin-kantin di sekolah, mengganti mungkin penggunaan piring, gelas, sendok yang menggunakan
bahan-bahan yang sekali pakai. Jadi mungkin bisa menggunakan bahan yang kita bisa pakai kembali misalnya. Jadi penggunaan sedotan plastik, penggunaan wadah-wadah plastik yang sekali pakai itu yang kalau bisa memang dikurangi. Dan ini juga sebenarnya bisa masuk ke peraturan juga kan. Dari peraturan daerah sebenarnya bisa mengatur bagaimana caranya kalau setiap restoran harus memiliki wadahnya sendiri, wadah yang tidak sekali pakai. Itu sebenarnya kan bisa diatur. Itu salah satu aturan yang nantinya bisa mendukung minimasi limbah juga. Kemudian reuse kemasan. Di kemasan bagaimana caranya bahan atau material yang digunakan untuk kemasan itu menjadi suatu material yang bisa digunakan kembali nantinya. Selanjutnya, setelah minimasi dari sumber itu sebagai pengantar dari pengelolaan limbah sebenarnya. Kemudian ketika kita nanti berbicara daur ulang, nanti sampah yang berada dari sumber itu akan dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana sebenarnya tipe-tipenya, bagaimana sistem-sistem pengumpulannya, dan unit-unit operasinya seperti apa di pengumpulan limbah. Jadi, cara yang pertama itu yaitu sampahnya tadi itu dibawa oleh si penghasilnya. Jadi misalnya dari sampah rumah tangga, sampah daur ulang yang dihasilkan dari rumah tangga, itu dikumpulkan ke wadah, ke kontainer komunal biasanya. Jadi misalnya dari rumah si A, dia kumpulkan dalam kurun waktu tertentu sampah daur ulangnya, kemudian dikumpulkan ke titik pengumpulannya. Cara yang kedua, sampahnya itu nanti dari sumber-sumber sampah, misalnya dari rumah tangga itu, biasanya mereka sudah menyediakan wadah-wadah tersendiri. Jadi misalnya mereka sudah ada wadah untuk meletakkan misalnya kertas bekas atau koran, bisa juga kaca-kaca, botol-botol dari kaca atau botol-botol dari kaleng, bisa juga dalam bentuk plastik-plastik, atau bisa juga dari sisa-sisa makanan. Jadi mereka dari setiap rumah itu sudah ada wadahnya sendiri, nanti akan ada petugas yang mengambil sampah-sampah daur ulang tadi. Jadi yang sudah dari masing-masing wadah tadi dikumpulkan oleh petugasnya, yang nanti akan diantar ke fasilitas daur ulangnya. Kalau menurut Forbes di sini, dia mengistilahkan yang teknik pertama itu dengan bring. Jadi bring itu maksudnya dibawa langsung, dan curbside. Dari curbside di sini sudah ada box-box atau kontainer-kontainer atau wadah-wadah secara spesifik untuk masing-masing sampah daur ulangnya. Mungkin yang curbside ini, kalau kalian pernah ada melihat itu atau membaca, mungkin di Jepang yang dia sudah menyiapkan wadah yang secara spesifik lagi untuk masing-masing daur ulangnya. Jadi di sini, baik untuk teknik 1 pun teknik 2, pemilihan tetap dilakukan oleh pemilik rumah. Jadi pada dasarnya memang sudah ada ikut campur dari si pemilik, dari si sumber tadi. Jadi dari sumber untuk bisa diproses ke tempat daur ulang, si penghasil tadi juga sudah melakukan pemilahan. Dari misalnya dia membeli barang secara online, maka secara otomatis dia kan sudah memisahkan, oh dari barang yang saya beli di sini akan ada kemasan-kemasan yang digunakan. Yang kemasan plastik ini saya bisa masukkan ke wadah yang mana, yang kertas saya masukkan ke wadah yang mana, sehingga nanti sudah jelas memang ini dimaksudkan untuk daur ulang. Jadi memang sudah ada ikut campur tangan dari si pemilik rumah nantinya. Atau bisa juga dari si pemilik komersial ataupun institusi pemilik kantor, pasar, atau yang lain sebagainya. Kemudian sampahnya tadi, sampah atau limbah yang nanti daur ulang tadi, bisa jadi dalam keadaan tercampur,
bisa jadi juga dalam keadaan terpisah. Jadi ketika nanti dia sudah dalam keadaan terpisah, maka nanti kemungkinan kontaminasinya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah tercampur. Memang nanti kita bicara ketika sampah daur ulang tadi sudah tercampur, nanti akan membutuhkan proses yang lebih berat lagi untuk nanti mendaur ulang, karena nanti ketika berbicara daur ulang nanti akan spesifik ke jenis bahan atau material yang nantinya akan didaur ulang. Ketika dia tercampur atau terkontaminasi, itu nanti akan menyulitkan, akan menurunkan nilai dari si bahan tadi. Jadi secara spektrumnya bagaimana pengumpulan, baik itu sistem bring atau sistem capsite. Jadi bring system di sini, jadi secara personal akan dibawa. Yang pertama di sini dibawa langsung ke pusat pengumpulannya. Bisa juga di sini dengan ada bank-bank sampah spesifik, ada bank sampah untuk plastik misalnya, ada bank sampah untuk kertas misalnya, atau ada beberapa tempat yang lebih banyak lagi. Sedangkan yang di capsite umumnya dia sudah tertata secara rapi. Yang berbeda adalah di sini transportasinya, apakah itu di residen atau di perumahan ataupun di transportasi ke tempat pengumumannya. Jadi di mana memang di capsite transportasi dari si sumber itu lebih rendah. Yang lebih tingginya adalah transportasi pengambilan petugas yang ada di pengolah limbah tadi, fasilitas daur limbah dan daur ulang tadi, untuk mereka mengambil satu persatu ke setiap sumber sampahnya. Kemudian sistem pengumpulan yang biasanya bisa kita amati, yaitu pertama adalah material daur ulang yang kering. Jadi yang dikumpulkannya itu hanya material berbentuk atau berupa bahan-bahan kering. Biasanya ada yang mono dari satu jenis bahan, jadi dia misalnya hanya mengumpulkan sampah koran atau kertas misalnya, atau yang campuran ya, dia memang segala macam limbah bisa mereka ambil. Besi, mungkin kalau di sekitar kita banyak menemukan limbah-limbah dari barang-barang besar mungkin ya, dari besi, kulkas bekas, TV bekas, yang lain sebagainya. Dan dia juga biasanya juga mengumpulkan juga kardus, kertas, cat, dan yang lain sebagainya. Tadi sempat dibahas level kontaminasi sampah daur ulang yang tercampur itu relatif lebih tinggi. Jadi maksud level kontaminasi di sini adalah berapa persentase dari bahan yang non target. Karena di kegiatan daur ulang pasti akan sudah jelas, harus sudah jelas dulu target dari bahan atau material daur ulangnya itu apa. Yang dikatakan bahan non target adalah tipe bahan yang salah pada bagian suatu sistem. Jadi misalnya di bank kaca misalnya, yang dikumpulkan berarti hanya misalnya botol-botol yang dalam bentuk kaca. Jadi ketika termasuk di situ kertas, maka itu menjadi suatu kontaminan, dikatakan sebagai kontaminannya. Jadi misalnya di botolnya masih ada kertas di dalamnya, masih kertas yang menempel di botolnya, berarti itu masih masuk termasuk sebagai kontaminan yang nantinya perlu ada pemrosesan lebih lanjut lagi. Yang kedua, bahan yang tepat pada bentuk yang salah. Yang ketiga, bahan yang kotor, entah itu memang dari adanya secara fisik, misalnya pasir yang lain sebagainya, bisa juga dari sisi cat atau warna. Jadi ini contoh-contoh dari bahan non-target atau sumber-sumber kontaminasi pada suatu pengumpulan daur ulang limbah. Atau yang dikumpulkan adalah bahan yang tidak dapat didaur ulang. Sama juga menjadi satu masalah lagi, karena harapannya kan memang yang masuk ke dalam suatu fasilitas daur ulang itu memang bahan-bahan yang nantinya bisa didaur ulang. Kemudian setelah pengumpulan, kita berbicara pemilahan, karena
sebagian besar pengumpulan daur ulang limbah itu masih dalam keadaan tercampur. Karena itu dibutuhkan, setelah proses pengumpulan, dibutuhkan proses pemilahan atau proses sortir ya nantinya. Proses sortir nanti bisa dilakukan secara manual atau dilakukan secara mekanik. Jadi secara kategorinya, jika kita pisahkan lagi beberapa kategori utama dari pemilahan mekanik. Yang pertama itu pemisahannya secara fisiknya. Jadi secara fisik, karakteristik secara fisik dari si bahan-bahan daur ulang tadi akan memudahkan pemisahan. Yang kedua, pemisahannya tadi menggunakan adanya perbedaan ukuran, bentuk, ataupun massa dari si bahan daur ulang tadi. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik bahannya. Apakah nanti berdasarkan warna atau berdasarkan magnet misalnya. Beberapa teknik yang nantinya dipakai untuk di pemilahan secara mekanik, ada yang screening. Jadi screening di sini biasanya menggunakan drum. Jadi drum berukuran tertentu yang biasanya nanti adanya lubang-lubang dengan ukuran tertentu. Jadi nanti diletakkan secara vertikal atau horizontal, kemudian dia diputar. Ketika dia berputar tadi, nanti akan ada pemisahan secara fisik, baik dari sisi ukuran, dari sisi massanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada air classification sama air knife, keduanya menggunakan udara, yang pastinya akan dipisahkan itu dari fraksi beratnya, biasanya plastik, kertas, botol aluminium. Kemudian air classification itu biasanya menggunakan angin cyclone saja, sedangkan di air knife itu horizontal air, jadi ditembakkan udara yang nantinya ada penggunaan sensor optik juga di sana. Jadi ketika ada yang lewat, otomatis akan ada udara yang ditembakkan. Nanti akan dibedakan dari jarak pergerakan dari setiap benda yang nantinya dijalankan dilalui oleh air knife tadi. Jadi akan dibedakan mana yang dia berjaraknya cukup jauh, yang medium, dan yang sama sekali dia tidak ada pergerakan. Jadi kan yang akan perbedaan berat akan bisa membedakan dari masing-masing limbah tadi. Yang berikutnya sink float atau flotation. Jadi prinsipnya penggunaan air atau cairan-cairan lainnya, media cair lainnya, yang nanti dengan harapan akan memisahkan juga bahan-bahan yang berbeda. Kemudian ada magnetic separation, electromagnetic separation, electrostatic separation, prinsipnya juga sama nanti. Kemudian detect and route system. Umumnya di sini detect and route system itu menggunakan beberapa sensor warna, sensor pergerakan, sensor berat juga, yang nanti akan secara otomatis akan memisahkan beberapa jenis bahan daur ulang. Roll crushing, penghancurannya dihancurkan dan nanti juga dipisahkan secara langsung, karena biasanya dibutuhkan pencacahan dulu dari si limbah tadi, apakah itu kaca, apakah itu plastik, akan dicacah dulu menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil sehingga nanti akan lebih memudahkan untuk pemisahan. Begitu juga di screening dan di baling. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dua referensi yang saya gunakan untuk pertemuan ini dari Forbes dan Donobanoglu 2001 dan 2002, mungkin bisa dipelajari sendiri nanti untuk lebih lengkapnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan depan kita bahas mengenai teknologi daur ulang limbah secara mekanis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.